Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecerdasan buatan atau biasa disebut AI ingin mempresentasikan hasil rangkuman tentang AI yang sudah kami buat. Sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan menjelaskan dulu pengertian apa itu AI. AI adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia, melakukan analisa, penalaran untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sejarah tentang AI. AI awalnya muncul pada tahun 1950-an. Para ilmuwan sudah memikirkan bagaimana caranya mesin melakukan pekerjaannya seperti yang bisa dikerjakan oleh manusia. Alan Turing membuat tes untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Hasil tersebut disebut Turing Test, di mana mesin tersebut menyamar sebagai seseorang. Kecerdasan buatan sendiri dimunculkan oleh seorang profesor dari MIT yang bernama John McCarthy pada tahun 1956 pada Dartmouth Conference yang dihadiri oleh para peneliti AI. Definisi kecerdasan buatan menurut para ahli. Definisi yang pertama menurut Andreas Kaplan dan Michael Haidt. Dua ahli ini mengatakan bahwa kecerdasan buatan adalah suatu kemampuan di dalam sistem untuk menafsirkan data dari eksternal. Tujuan kecerdasan buatan itu untuk menjalankan tugas tertentu dengan teknologi yang fleksibel. Definisi yang kedua menurut John McCarthy menjelaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan adalah suatu kegiatan yang diterapkan pada teknologi untuk menirukan proses berpikir manusia serta mendesain mesin untuk melakukan perilaku manusia. Definisi yang ketiga menurut H. Simon menjelaskan bahwa kecerdasan buatan adalah suatu instruksi dan aplikasi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan aktivitas yang dinilai cerdas oleh manusia. Tipe-tipe artificial intelligence. Pertama, tipe kesadaran yang pertama ada self-aware atau kesadaran diri. Bisa dibilang sistem kecerdasan buatan ini merupakan tingkat tertinggi karena sistemnya memiliki kemampuan kesadaran diri akan sesuatu dan juga memiliki rasa diri. Yang kedua adalah teori pikiran atau theory of mind. Pada tipe ini, mesin akan memiliki kecerdasan emosional dan mampu mengingat emosi seseorang dan tingkah laku dengan mengumpulkan data ketika interaksi dengan manusia. Tipe ini memang hingga saat ini masih belum ada, namun diperkirakan akan ada seiring perkembangan zaman. Lalu yang ketiga adalah memori terbatas atau limited memory. Kecerdasan buatan ini bisa menggunakan ingatan dan pengalaman di masa lalunya dalam menginformasikan keputusan apa yang akan diambil di masa mendatang. Sistem ini sebenarnya sudah diterapkan pada kendaraan dengan teknologi self-driving. Ini mobil akan mengganti jalur secara otomatis. Contoh nyatanya adalah mobil Tesla. 4. Mesin reaktif atau reactive mesin. Tipe ini adalah yang paling dasar dari AI. Mesin reaktif ini akan secara otomatis merespon dan mengidentifikasi situasi setiap saat. Contohnya, menggunakan kecerdasan buatan ini adalah permainan catur deep blue yang dikembangkan oleh superkomputer IBM. 5. Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Cara kerja sistem ini mengacu pada pengerjaan hal-hal tertentu secara otomatis dengan menggunakan kapabilitas seperti manusia. Jadi, kemampuannya terbatas pada apa yang sudah diprogram saja dan oleh karena itu kompetisinya pun juga sempit. Artificial Super Intelligence atau ASI. ASI ini menjadi tipe kecerdasan yang paling superior di antara yang lain dan merupakan gabungan dari Artificial Intelligence sebelumnya yang telah disempurnakan. Dengan begitu, tipe ini memiliki memori kapasitas yang lebih besar. Artificial General Intelligence atau AGI. Tipe ini lebih menitik beratkan pada kemampuan sistem AI untuk mempelajari, melihat, memahami, dan memiliki fungsi yang cukup lengkap layaknya manusia. Sistem tersebut dibangun dengan kompetensi yang beragam dan terhubung dengan berbagai macam domain. Kecerdasan buatan memberikan beberapa manfaat.
Yang pertama yaitu meminimalisir kesalahan. Dengan adanya kecerdasan buatan, dapat membantu kita untuk menciptakan peluang dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua, memberikan efisien pekerja. Dengan adanya kecerdasan buatan, dapat membantu kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas sehingga mendorong efisien waktu dan mencatatkan produktivitas kerja yang lebih baik. Yang ketiga, memaksimalkan sektor kesehatan. Dengan adanya kecerdasan buatan, dapat membantu kita untuk meningkatkan akurasi analisa patologi dan pengembangan alat radiologi. Selain bermanfaat, kecerdasan buatan memberikan dampak buruknya, seperti berkurangnya lapangan pekerjaan dan membuat manusia merasa malas. Contoh penggunaan artificial intelligence dalam kehidupan. Yang pertama, asisten virtual. Penggunaan AI sebagai asisten virtual, contohnya adalah Google Now. Asisten virtual bertugas membantu kita untuk mencari informasi melalui suara, sama seperti atasan meminta asistennya secara langsung. Kemampuan tersebut didukung dengan teknologi AI. Yang kedua yaitu melakukan pencarian di website. Nah, kita sebagai manusia pastinya memiliki rasa keinginan tahuan atau rasa kebingungan akan suatu hal, dan pastinya kita akan mencari tahu melalui search engine atau mesin pencarian, misalnya Google. Google merupakan salah satu mesin pencarian yang sangat populer dan sangat terkenal di kalangan masyarakat dunia. Nah, sistem AI yang terdapat dalam Google ini akan mempelajari kebiasaan para penggunanya. Dan nantinya mesin pencari ini akan berlomba-lomba untuk memberikan aksesibilitas yang tinggi agar para pengguna bisa dengan mudah dan nyaman menggunakan internet. Sehingga apa yang dia cari akan cepat diketahui. Yang ketiga yaitu media sosial. Nah, di era teknologi yang semakin canggih ini, tidak sedikit masyarakat yang menggunakan media sosial. Pastinya sangat banyak. Misalnya Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Nah, dalam media sosial ini, AI berperan sebagai untuk mempersonalisasi feeds penggunanya, seperti memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita bohong, hoax, dan lain sebagainya, konten-konten negatif, dan mencegah cyberbullying. Selain itu, sistem AI yang terdapat dalam media sosial juga berperan sebagai sarana share and care masyarakat luas. Misalnya, kita yang sudah lama tidak bertemu dengan teman, kita bisa bertemu kembali melalui media sosial ini dengan saling mengirim foto atau video atau berbagi kontak. Yang keempat adalah musik dan film berlangganan. Artificial intelligence dalam layanan streaming seperti Spotify, Netflix, atau Pandora. Aplikasi tersebut telah dilengkapi dengan fitur khusus yang dapat merekomendasikan musik atau film berdasarkan minat atau tontonan sebelumnya, dan rekomendasi tersebut dibuat oleh teknologi AI berdasarkan algoritma khusus. Yang kelima, ada juga chatbot. Chatbot merupakan kecerdasan buatan yang mampu mengenali kata dan frasa untuk memberikan jawaban sesuai dengan triggernya. Nah, biasanya chatbot ini digunakan oleh bisnis, pemasaran, dan pemesanan agar konsumen dapat diberikan informasi dengan lebih cepat. Yang keenam, game online. Artificial intelligence dalam game online. Kecerdasan buatan artificial intelligence sudah diterapkan pada permainan video game. Teknologi tersebut mampu menyajikan pengalaman menantang untuk para gamer seperti non-playable karakter atau NPC yang dikontrol AI akan bereaksi secara dinamis terhadap tindakan yang dilakukan player. 7. M-Banking. Teknologi AI berperan memberikan peringatan saat saldonya kurang atau saat nasabah membeli barang menggunakan kartu kredit.
Tugas AI akan memberikan notifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap pembelian. Hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan kekurangan materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.